Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Ustazah kali ini akan menjelaskan tentang statistika. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Tahu nggak sih apa maksudnya? Jadi ternyata Allah itu menyebutkan ada 7 kata langit yang ada di Al-Quran. Dan sebenarnya kan emang langit itu ada 7 lapisannya. Jadi sesuai gitu. Jadi data yang Allah berikan pada Al-Quran itu sesuai dengan kenyataannya. Nah, dalam hal ini Al-Quran pun berbicara tentang statistika, yaitu data. Nah, ini glosariumnya. Yang berhubungan dengan data statistika ada beberapa ya, mungkin nanti yang lain bisa dicari lagi selengkapnya. Nah, apa sih itu statistika? Jadi banyak kan sehari-hari kita itu menjumpai banyak hal yang berhubungan dengan data kayak gitu. Contohnya saja, misalnya dalam satu kelas ada anak yang berumur 12 tahun, ada yang 13, ada yang 12 juga. Jadi nah, hal-hal seperti itu kita kumpulkan. Ketika kita kumpulkan, kita mendapatkan suatu data dalam suatu kelompok tertentu. Selain itu, ada juga datanya tuh berupa misalnya hobi, kesukaan, kayak gitu, alamat tempat tinggal. Nah, segalanya itu berhubungan dengan data ketika kita mau mengelompokkannya. Ya. Nah, jadi kita kelompokkan berbagai data itu. Jadi, data yang kita kelompokkan ini, kita cari tahu nggak cuma kita kelompokkan. Setelah itu, bisa kita amati, bisa kita teliti. Setelah kita amati, kita teliti, nah bisa juga kita sajikan dalam berbagai bentuk. Kayak gitu. Kemudian, setelah dicari, dianalisis, disajikan datanya, nah kita pun bisa menyimpulkan apa yang seharusnya dilakukan terhadap data itu. Jadi kesimpulannya itu berupa apa yang harus dilakukan ke depannya. Kayak gitu. Nah, data ini tadi kan Ustazah bilang ada data yang berupa umur, ada yang berupa hobi dan lain sebagainya. Nah, dia itu dimasukkan ke dalam jenis-jenisnya. Jadi macam-macam data itu ada 2. Data kuantitatif. Ya. Nih, data kuantitatif dan data kualitatif. Jadi data kuantitatifnya itu adalah data yang berupa angka, kayak gitu. Contohnya, data nilai ulangan anak-anak di kelas. Nah, itu data kuantitatif. Kalau data kualitatif, yaitu data berupa kata-kata, kayak gitu. Contohnya, dikumpulkan alamat rumah dalam satu kelas, atau hobi, cita-cita, dan lain sebagainya. Itu dia data kualitatif namanya. Nah, adapun hal-hal lain yang berhubungan dengan data adalah ada ini nih simulasinya, populasi. Populasi itu adalah seluruh objek yang sedang kita amati. Misalnya ya, di Ria Malela itu kan ada anak SMP, ada anak SMA kayak gitu. Misalnya kita ambil populasinya itu SMP dan SMA. Nah, tapi yang kita ingin amati itu cuma anak SMP aja. Sehingga dalam hal ini populasinya adalah seluruh anak Ria Malela dan ini sampelnya itu adalah anak SMP, anak yang diamati kayak gitu. Dalam kelompok itu cuma diambil beberapa aja. Nah, yang diambil beberapa aja itu adalah sampel namanya, ya, yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Nah, maksudnya gini. Jadi kan misalnya nih, ada contohnya nih, ada burung, ada bebek, ada ayam kayak gitu. Ini kan ada beberapa burung, ada beberapa bebek, ada beberapa ayam. Beberapa. Nah, dari semua burung ini kita ambil beberapa aja. Dia itu akan memberikan kita ini juga dapat kita jadikan dasar. Jadi nggak harus semua kita ambil, cuma kita ambil beberapa aja. Kayak gitu. Biar kan kalau semua itu kita ambil, capek kita mengamatinya terlalu banyak. Nah, yang 5 burung ini mewakili yang lainnya. Ayam ini mewakili ayam lainnya, kayak gitu.
Nah, itu begitu cara kita mengambil sampel. Nah, sebenarnya ada beberapa cara mengambil sampel, tapi anak-anak semua tidak mempelajarinya sekarang. Ya, cukup tahu arti sampel dan arti populasi saja. Ya. Nah, kayak gitu. Terus penyajian data. Nah, kemarin Ustazah udah memberitahukan bahwa ada banyak cara menyajikan data. Salah satunya itu yaitu dengan tabel, dengan diagram, ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, kayak gitu ya. Ataupun diagram lainnya, ya. Ada beberapa banyak diagram, tapi di sini kita pelajari diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan tabel, kayak gitu. Oke, nah contohnya gimana nih? Di sini Ustazah ngambil data langsung ya. Ustazah ngambil data langsung dari Badan Statistika. Yaitu adalah badan yang dia tuh mengamati berbagai hal kayak gitu yang ada di Indonesia. Termasuk misalnya mengenai cuaca dan lain sebagainya. Nah, ada hubungannya dengan BMKG. Ini kayak badan-badan di Indonesia kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi ada suhu minimum dan suhu maksimum dari beberapa bandara di Indonesia. Ustazah ngambil beberapa negara lagi, beberapa daerah aja. Ini ada suhu minimum, ada suhu maksimumnya seperti ini. Nah, data-data ini kan kalau kita baca kayak gini susah ya kita baca. Nggak susah sih, kayak males gitu, agak banyak. Nah, jadi bagaimana caranya agar data itu gampang dibaca? Maka disajikanlah dalam berbagai bentuk. Contohnya nih, ada dalam bentuk tabel. Kayak gitu. Ini kayak bandara. Ada bandara ini, ditaruh bandara, nama-nama bandara di bawahnya. Suhu minimum di sini namanya kolom. Kolom bandara, kolom suhu minimum, dan kolom suhu maksimum kayak gitu. Nah, yang ke bawah itu dia namanya kolom. Yang mendatar itu namanya adalah baris ya, kayak gitu. Ini dia namanya adalah kolom. Jadi yang ke bawah ini bandara, ke bawah kolom bandara, kolom suhu minimum, kolom suhu maksimum kayak gitu. Nah, yang misalnya bandara ini ke sini, ini dia namanya adalah baris kayak gitu. Ini dia namanya baris. Nih, dia namanya baris. Yaitu komponen dari tabel. Ada kolom, ada baris. Contohnya ya, misalnya nih, Ustazah kasih tahu. Contohnya yang kata-kata Bandara Kuala Namu. Bandara Kuala Namu ini adalah kolom pertama baris ke-6. Kayak gitu. Kalau 20,5, kolom kedua baris ke-5 dan seterusnya. Nah, sekarang diagram batang atau bar chart bahasa Inggrisnya. Jadi kan tadi udah ada nih, ini bandara pertama, Bandara Internasional Lombok. Ada suhu minimum, suhu minimumnya itu yang biru, suhu maksimumnya itu yang oranye. Jadi dari gambar ini kita memberikan berbagai kata kuncinya, kata apa ya? Kayak tanda kayak gitu. Kalau biru itu bersuhu minimum, ditaruh penjelasannya di sini. Kalau oranye itu suhu maksimum, ditaruh penjelasannya. Kalau bandara di Internasional Lombok, berarti dia suhu minimumnya itu 20 lebih ke atas kayak gitu. Suhu maksimumnya 30-an, 32 atau 33 ke atas kayak gitu. Nah, oke, sekarang yang line chart. Tadi sama juga dengan bar chart ya. Seperti ini. Nah, nanti ditulis bandara pertama itu suhu minimumnya di sini, di atas 20 sedikit. Kayak gitu. Suhu maksimumnya berapa dia? Nah, ditulislah kayak gitu, ya. Jadi penting di sini ketika membuat diagram, maka angka yang dimasukkan pada sumbu vertikal yaitu yang di atas itu diperhatikan selisihnya harus sama. Misalnya 0 ke 5 dengan 5 ke 10 jaraknya harus sama.
Nanti kalau ada 0 ke 5, 5 ke 7, jaraknya harus beda, jangan sama, karena selisihnya juga berbeda ya. Nah ini contohnya, 5 ke 0 selisihnya kan 5, 10 ke 5 selisihnya 5, sehingga dia sama ini jarak-jaraknya semua. Kayak gitu. Nanti angkanya, batangnya ini menyesuaikan dengan angkanya posisinya di mana. Sekarang diagram lingkaran atau P-chart. Ya, diagram lingkaran ini dapat kita bentuk dalam derajat ataupun dalam persen. Nah, jumlah derajat dalam satu lingkaran adalah 360 derajat. Sedangkan dalam persen adalah 100%. Nah, misalnya nih, kita punya kayak pizza nih, dibagi 2, berarti dia setengah lingkaran, dibagi 4, seperempat lingkaran. Kalau dibagi 2, tadinya 360 derajat, dibagi 2 jadi harus 80 derajat. Kalau dalam persen 50%. Dalam derajat dibagi 4, berarti 360 bagi 4 kan, 90 derajat. Kalau dalam persen dibagi 4, 100 dibagi 4 ada 25%, dan seterusnya. Kalau dibagi 8, masing-masing derajatnya ini 45 derajat. Kalau dalam persen 12,5%. Gitu. Nah, terus gimana caranya kita membuat diagram lingkaran? Ya, jadi langkah pertama, hitung semua data yang kita punya, jumlahkan data yang kita punya ada berapa, kayak gitu. Contohnya tadi, sekarang kita perhatikan kan yang data, misalnya suhu minimum ya, suhu minimum di bandara. Kita tambahkan semua suhu minimum dari berbagai bandara. Kita tahu totalnya itu 106,3. Nah, sehingga 106,3 ini menjadi fullnya satu lingkaran. Kayak gitu. Sehingga ketika kita mencari derajat atau persennya si Bandara Internasional Lombok, maka di sini dipilih suhu minimumnya Lombok dibagi suhu totalnya tadi berapa, dikali 360 derajat. Karena dalam satu lingkaran fullnya 360 derajat. Nah, kalau dalam persen sama aja. Suhu minimumnya si bandara dibagi suhu total dikali 100%. Karena totalnya dalam persen adalah 100. Dihitung kayak gitu, dikali lalu dibagi. Kayak gitu ya. Begitu seterusnya untuk bandara-bandara lainnya. Nah, sehingga ketika udah punya kayak gini, kita bisa menggambarkan diagram lingkarannya. Nah, gampangnya anak-anak semua ketika menggambar, sediakan busur dan penggaris ya, sehingga bisa bagus dalam menggambar dan tahu derajatnya bisa pas. Kayak gitu. Nah, misalnya nih ya, contohnya. Ini kan rata-rata sama besar ya. Kalau tadi, contohnya Ustazah kasih contoh yang pizza ini. Nah, ini kan tadi kita misalnya nggak punya busur nih, tapi mau gambar, kayak gitu. Nah, kita misalnya mau gambar 70 derajat. Kita tahu bahwa ini satu lingkaran dibagi 2, jadinya 180 kan. Kalau dibagi 4 berarti 90 kan. Nah, padahal 70 itu sedikit lebih kecil dari 90. Sehingga nanti dia besarnya itu akan kurang dari 90. Berarti kira-kira seperti ini nih. Berarti dia tuh misalnya kurang dari 90. Berarti nggak sebesar ini. Garis ini mengarah ke sini sedikit kayak gitu. Sehingga besarnya 70 derajat. Nah, kayak gitu cara mengira-ngira membuat diagram lingkaran ketika kalian tidak punya busur derajat. Tapi sudah harapkan kemarin sudah minta untuk membeli busur, jadi disediakan ya. Harus menyediakan busur untuk ulangan nanti. Busur harus tersedia dan penggaris tersedia. Kayak gitu untuk ulangan. Sudah kasih clue. Kira-kira apa yang akan keluar? Oke, itu dia tentang rangkuman materi statistika yang kita pelajari selama daring. Semoga nanti semua bisa menjawab soalnya dengan baik. Tetap tenang.
Usaha semaksimal mungkin, ikhtiar sebaik mungkin. Insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Selamat berikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.